Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aco Bule. Perjalanan ini sebetulnya menarik ya. Gua ke Sape udah berapa kali, tapi kali ini gua bisa mendatangi 2 jambore, satu ujung kilometer 0 Sape, sama ada satu ulang tahun klub juga. Gimana keseruannya? Ini dia ceritanya. Pertama itu kita mau ke acara Jambore IMO karena itu saatnya kita pergantian pengurus, itu mau berlangsung bulan November. Jadi gue udah prepare jauh-jauh hari. Pagi di Bandung belum sepenuhnya bangun, tapi persiapan sudah dimulai. Perjalanan ini bukan rute pendek, ini lintasan panjang menuju timur, Bandung ke Sape. X-Max ini tidak disiapkan untuk terlihat keren, tapi untuk sanggup bertahan. Kaki-kaki dicek tanpa toleransi. Setiap baut, setiap gerak harus presisi. Sistem rem diperiksa menyeluruh. Minyak rem diganti, karena di jalan panjang, kesalahan kecil bisa berujung besar. Shock depan direfresh, dikembalikan ke performa terbaiknya. Shock belakang diperkuat, siap menopang beban, jarak, dan kondisi jalan yang tak bisa ditebak. Ban lama dilepas, ban baru dipasang. Bukan demi kecepatan, tapi demi kontrol, cengkeram, dan rasa aman di ribuan kilometer aspal dan beton. Oli mesin diganti, memberi pelumas baru pada setiap putaran. Filter udara dibersihkan agar mesin bernapas lega, panjang, dan konsisten. Mesin pun tak luput dari perhatian. Direct Fresh menyeluruh. Bore up kit 310cc terpasang, tenaga lebih padat, tarikan lebih berisi, siap diajak kerja keras bukan pamer. Ini bukan sekadar touring jarak jauh, ini soal kesiapan, soal disiplin, dan soal menghormati mesin sebelum menghormati jarak. Bandung ke Sape, tanpa jalan pintas, tanpa alasan. Hanya mesin, aspal, dan tekad untuk sampai. Selamat malam. Gua di Bandung ini. Kita menuju ke Jambore Bali. Di belakang ada Ismet, jadi gue dijemput sama Ismet malam ini. Kita maju Jawa Tengah dulu. Oke, bismillah. Subuh menuju ke Bali. Bismillah. Oke. Ini udah deket-deket Ciamis, tapi masih di daerah Tasik ya. Bentar lagi kita menuju Ciamis. Bismillah. Ciamis. Assalamualaikum Ciamis. Ini kabupaten jadi. Ini alun-alunnya sebelah kanan. Selamat pagi. Ini kita ada di Banjar pagi-pagi. Louis sama Om Ismet pakai X-Max hitam. Ini kita di pom bensin Banjar nih. Biasanya kan sampai sini subuh-subuh, tapi masih terang, alhamdulillah. Bentar lagi kita maju lagi. Bismillah. Nah, di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah nih. Di patungnya nih. Ini patung Siliwangi. Nice, ini Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ini sungai ini nih batasnya nih. Nah, ini tandanya ini nih, ada patung di Penogoro nih. Assalamualaikum Jawa Tengah. Lihat gunungnya cakep banget. Cakep banget tuh, masih berkabut karena di sini banyak hutan nih. Di titik perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, Banjar Patroman menjadi garis awal cerita. Di sini alam tak dibuat manis, perbukitan berdiri keras, jalan berliku memaksa fokus, angin membawa aroma hutan dan sejarah. Setiap tanjakan menyimpan jejak lama, jalur yang dulu dilalui pedagang, prajurit, dan perantau yang menantang batas wilayah. Bahasa mulai berubah, logat Sunda perlahan bertemu Jawa.
Budaya saling menyapa, tanpa perlu penanda. Cukup dari cara orang menyambut dan menghormati. Sawah terbentang seperti napas panjang bumi, sungai mengalir tenang, menjadi saksi peralihan tanah dan zaman. Banjar Patroman bukan sekadar perbatasan, ini titik temu. Antara barat dan tengah, antara alam, budaya, dan sejarah yang masih hidup di sepanjang jalan. Melaju ke Jawa Tengah, bukan hanya pindah wilayah, tapi memasuki cerita yang lebih dalam. Sidareja, dari tadi motong dari Banjar motong ke Sidareja. Jalannya baru diaspal. Tadi cakep banget tuh. Ini beton lagi nih. Kita ada di daerah Cilacap nih sama Om Ispet. Itu dia motornya di belakang tuh ini sama Blacky. Bentar lagi kita insya Allah sampai Cilacap. Kita mau coba nengok korek Kang Asep. Habis itu kita ketemu ke Adinda Ludi Fresh. Bismillah. Pantai Ayah, Jawa Tengah. Bukan pantai yang menawarkan keramahan instan, tapi keindahan yang berdiri apa adanya. Tebing karst menjulang keras, dipahat angin dan waktu. Ombak selatan datang tanpa kompromi, menghantam batu seperti sejarah yang tak pernah meminta izin. Di balik deburannya, hidup budaya pesisir yang tangguh. Nelayan berangkat sebelum fajar, menggantungkan nasib pada laut dan keyakinan yang diwariskan turun-temurun. Pantai ini menyimpan jejak lama, jalur dagang, cerita pelaut, dan kisah manusia yang belajar hidup berdampingan dengan alam, bukan menaklukkannya. Di Ayah, alam tak dipoles, budaya tak dibuat panggung, semua berdiri jujur, keras, dan berakar. Pantai Ayah bukan sekadar tujuan, ini pertemuan antara laut, sejarah, dan karakter Jawa yang ditempa oleh waktu dan ombak. Jalan Diendels, Jawa Tengah. Bukan sekadar lintasan pesisir, tapi jalur yang lahir dari kerja keras dan sejarah panjang. Di kiri, Laut Selatan bergemuruh tanpa henti. Di kanan, daratan berdiri tegas, menyimpan desa, ladang, dan kehidupan pesisir. Jalan ini dibangun dengan tenaga dan pengorbanan, menjadi saksi bisu kolonialisme, namun juga bukti ketahanan manusia yang menaklukkan jarak dengan tekad. Hari ini, Diendels mengantar perjalanan modern, namun jejak masa lalu masih terasa di setiap kilometer aspalnya. Melaju di sini bukan hanya soal arah, tapi soal mengingat bahwa setiap jalan panjang selalu dibangun oleh sejarah, keringat, dan keberanian. Sawah, Cok. Di jantung Jawa Tengah, Purworejo berdiri megah dengan warisan yang tak tergantikan. Dari puncak menoreh yang menjulang tinggi hingga gua-gua kali suci yang menantang adrenalin. Ini bukan sekadar destinasi, ini adalah medan petualangan sejati. Benteng Pendem, saksi bisu perlawanan Diponegoro, masih kokoh menantang waktu. Pantai Jatimalang menghadirkan ombak yang menguji keberanian. Tanah ini melahirkan pejuang, tanah ini membentuk karakter. Di setiap sudutnya, tersimpan cerita heroik yang mengalir dalam darah Jawa. Purworejo, di mana tradisi bertemu keberanian, di mana sejarah terukir dalam batu dan tanah, bukan untuk yang lemah, hanya untuk mereka yang siap merasakan kekuatan sejati Nusantara. Ini Purworejo, tanah pejuang, tanah legenda. Jogja, tanah di mana kekuatan bertemu kehangatan, di mana keberanian berpadu kemuliaan. Dari kejayaan keraton yang megah, hingga puncak Merapi yang menguji mental, ini adalah kota yang membangun karakter. Prambanan berdiri kokoh, saksi peradaban yang tak tergantikan. Tapi kekuatan sejati Jogja bukan hanya dari batu dan sejarahnya. Ini tentang jiwa rakyatnya, orang-orang yang menyambut dengan tangan terbuka dan senyum tulus. Keramahan yang lahir dari hati, bukan sekadar basa-basi. Di setiap sudut Malioboro, di warung angkringan hingga pasar Beringharjo, kau akan menemukan persaudaraan sejati. Inilah kehormatan Jogja, kuat dalam tradisi, gagah dalam sejarah, namun rendah hati dalam kemanusiaan. Sultan mengajarkan, kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah sia-sia. Jogja di mana ksatria sejati dilahirkan. Kuat, terhormat, dan selalu membumi.
Selamat siang, kita masih di Jogja. Sebentar lagi ada sarapan. Makan siang sebetulnya, bukan sarapan. Sebentar lagi kita akan berangkat menuju ke timur, jadi menuju ke stage berikutnya, menuju ke Jambore Bali. Jambore Imur yang sampai sana di Bali. Semoga aman. Itulah. Oke, selamat siang. Kita masih di Jogja ini. Kita sedang menuju ke timur. Nah, ini jalan raya Solo. Kita menuju terus ke Jawa Timur dulu. For 9 kilometers. Kita maju lagi ke depan. Suasana agak mendung-mendung dikit. Mudah-mudahan cuma adem-adem aja ya. Bismillah, semoga aman ya. Bismillah. Sampai di sini dulu perjalanan kita kali ini. Nantikan di episode selanjutnya kita menuju ke Jambore Imo di Bali. Selalu ingat pesan gue, utamakan selamat dalam berkendara, hormati pengendara lain, dan kalau naik motor tetap di bawah. Stay safe and keep rock and roll guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.